Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Juni 2022. Dan kalau kamu aneh lihat aku selalu kedip mata gitu, sebenarnya mataku agak rabun ya ngelihatnya. Makanya aku kayak gitu setiap kali buat video. Kan di sana itu ada ring light, di sini ada ring light ya. Jadi saat klik videonya itu, aku klik mulai recording tuh mataku langsung kayak rabun gitu ya, so sorry ya. Dan kalau aku pakai kacamata saat pembacaan kayak gini bakal sedikit mengganggu ya, karena pasti nyangkut di sini kacamataku nanti, so aku juga nggak mau pakai kacamata sambil reading ini. Oke. Dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya, bisa jadi energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Untuk Virgo, kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan untuk klik link website di sebelah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara personal dan juga, atau kamu mau reading aja atau nggak perlu counseling juga bisa, silahkan klik di situ aja ya. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor, jadi bakal sedikit berbeda cara pembacaan aku dan juga pembacaan yang ada di general ini di YouTube. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan kamu jangan dipaksakan ya, karena aku nggak bisa memenuhi ekspektasi siapapun di sini. Oke. Untuk Virgo, compassion for all, dan ada pause. Dua kartu ini tadi, tiga ini juga sama kayak kartunya Leo tadi ya, over your love. Ini yang beda kayaknya kalau nggak salah, dan give each other space. Oke. Dan ada dance selalu di the bottom of the deck-nya, ada a new day ya. Oke. Jadi untuk Virgo ya, kamu bisa tonton video Leo kalau kamu pengen ya, juga bisa. Mungkin ada pembelajaran yang bisa kamu ambil dari sana. Oke. Virgo di sini apa yang aku lihat, memang kalian perlu untuk memberikan space satu sama lain ya. Maksudnya space itu adalah kesempatan untuk orang yang kamu tuju ataupun diri kamu sendiri, itu space, tempat untuk berpikir, merasa, make up your feelings, memproses emosi dan perasaan kita. Dan saat itu terjadi memang kita perlu pause, artinya kita perlu istirahat dari hubungan itu. Kita perlu untuk tidak memaksakan diri ya untuk mengakhiri atau memulai suatu hal. Jika kamu paham apa yang aku maksud, ya. Bulu kucing kok. Yang aku maksud adalah just stop wherever you are, pause gitu. Maksudnya stop dimanapun kamu berada sekarang ya. Istirahat, bermain-mainlah dengan diri kamu sendiri, dengan energi yang ada. Berikanlah cinta yang terbaik terhadap diri kamu sendiri ya, karena itu artinya kamu memberikan space ke dalam diri kamu ya, kesempatan untuk diri kamu merasakan cinta itu sebelum kamu berikan ke orang lain atau ke pasangan kamu. Karena aku ngeliat di sini Virgo ya, kamu ingin cinta, ingin kasih sayang dari seseorang, ataupun kamu ingin memberikannya ke seseorang, namun kamu sendiri masih bingung ya, cinta ini apa, perasaan ini apa, emosi ini apa, dan gimana caranya untuk aku memberikan cinta dan kasih sayang ini ke diri aku sendiri. Sorry ya, kucing aku biasa ya, ada rasa yang kayak how gitu, gimana caranya ya, itu yang kamu rasakan. Kita lihat oracle-nya untuk Virgo di Juni 2022.
Lightning, sudden change, shocking news, surprise, everybody have people, transformation, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breaking up, feeling lost, grieving, mourning. Karena kalau dipaksakan, ya aku bilang kalau kamu memaksakan ini terburu-buru dan dia memaksakan ini juga, aku lihat ujung-ujungnya akan membuat salah satu dari kalian ngerasa nggak nyaman. Maksudnya gini, jika ini kamu pikirkan untuk gebetan kamu atau siapapun, seseorang akan merasa nggak nyaman dan akan ngerasa dipaksa sih. Jadi biarkan mengalir, biarkan dia ngelihat emosi dan perasaan kamu. Namun kalau kamu udah ungkapin gitu loh, maksud aku gini, jika ini orang baru ataupun kamu baru dalam hidup seseorang, kamu ingin menyatakan cinta dan kasih sayang dengan dia, aku rasakan kamu perlu nyatakan dulu, kasih tahu dia dengan cara kamu sendiri waktunya kapan. Cuman jangan minta dia cepat-cepat untuk menjawabnya, itu yang aku maksud. Biarkan dia cukup tahu ya, dan biarkan dia merasakan, biarkan dia berpikir mau dia menjawab ataupun tidak. Biarkan itu pilihan ada di tangan kita, di tangannya dia. Kenapa? Karena ini untuk kamu belajar, bagi kamu yang mengidamkan seseorang di sini, agar belajar untuk yang kamu lakukan adalah releasing, kamu pelepasan emosi kamu, rasa kamu dalam bentuk yang baik, porsi yang baik. Namun apapun yang dia lakukan, reaksi apapun yang dia berikan, itu harus tidak men-trigger kamu secara berlebihan. Mungkin bakal kecewa, bakalan sakit, cuman ya karena ini pembelajaran untuk kamu yang memiliki emosi ini. Misalnya aku sebut aja kamu Virgo ya, untuk saat kamu belajar memberikan cinta kamu terhadap dia tanpa ada pamrih yang berlebihan. Oke, kamu ya, kita nggak bisa bohongi, kamu nyatakan ini karena kamu pengen dekat dia kan, pengen memiliki dia. Namun kamu harus pahami, dekat dan memiliki dia dalam porsi yang berlebihan sampai terlalu hanya akan membebani dia. Biarkan dia dengan free will-nya dia, dengan keinginannya dia, merasakan dia maunya seperti apa, dan biarkan dia yang ngerasa ketulusan kamu, bukan merasakan paksaan kamu ya. Dia bisa ngerasakan kalau kamu takut mendekati dia karena kamu takut untuk ditolak dia ya. Dia tahu kamu bakal kemungkinan bisa menolak dia, dia takut patah hati, takut kecewa. Namun dia keinginan dia besar sekali untuk menawarkan cinta dan kasih sayang ke kamu, karena kamu yang membuat dia belajar banyak dalam kehidupan, membuat dia belajar tentang kehidupan yang lebih dewasa, cinta dan kasih sayang itu seperti apa, yang bantu dia selalu positif dalam hidup, dia bersyukur dan manifestasikan hidup dalam hal yang baik ya, dalam hal yang luar biasa, dan enggak menilai kehidupan hanya buruknya aja, baiknya aja, namun dalam posisi yang netral gitu ya. Soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Di sini aku ngerasain dia benar-benar ngerasa kamu adalah jodohnya dia, orang yang tepat untuk dia, one and only, soulmate-nya dia ya. So dia ngerasain kamu benar-benar perfect untuk dia, sempurna untuk dia. Dia ngerasa hidup dia jauh lebih baik saat dia mengenal kamu. So itu dia ngerasakan cinta ini kayak dia ingin berikan segalanya untuk kamu. Maksudnya adalah dia ingin berjuang dalam hidupnya dia ya untuk kamu gitu loh. Maksudnya dia nggak main-main, dia serius. Kendaraan banyak lewat ya, so sorry, jadi aku harus hentikan videonya sering. Oke. Kendaraannya gede suaranya. Oke, kita lihat untuk oracle-nya. Yang kedua untuk Virgo Juni 2022. Ada energi yang lelah di sini sebenarnya ya, karena surprise. Aku ngerasakan seseorang menahan perasaannya, sepertinya dia menahan perasaannya dia untuk kamu. Namun secara energi, secara perasaan dia mengejar-ngejar kamu. Walaupun secara fisik belum terlalu terlihat, namun sebenarnya dia sangat tertuju sama kamu ya.
ada flirt, extend your like harder energy to others, heart to heart conversation. Sih seperti aku bilang ya sebelum adanya pause, kalau ada kesempatan memang kalian perlu untuk bicarakan dulu emosi kalian satu sama lain, perasaan kalian, apapun yang ingin kamu katakan dan dia katakan, ya lebih baik diungkapkan dulu. Dan setelah itu kalian pengen jaga jarak untuk masing-masing dulu, that's okay. Cuman lebih baik pause ini aku ngeliat memang sih untuk kalian belajar menerima emosi kalian satu sama lain. Karena aku ngeliat sih, kamu lihat true love, orang ini benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu lebih daripada yang kamu duga sebenarnya. Hanya aja ketakutan dia berlebihan, ya. Yang hal yang sebenarnya bisa untuk dia katakan masih dia tahan di sini, ya. Enjoy the bliss of holiday time together. Energinya dia bahagia, dia enjoy bertemu dengan kamu. Namun itu juga membuat dia besar kesakitan ya, ketakutannya kehilangan kamu nanti. Jadi ibaratnya belum juga begitu jauh dengan kamu, dia udah takut untuk kehilangan kamu. Hal yang sebenarnya nggak perlu untuk dipikirkan. Untuk aku pribadi, ya aku paling nggak mau untuk berpikir hal yang masih jauh, ya. Karena itu sudah pasti artinya kita nggak self love, kita nggak menyayangi diri kita sendiri. Karena kita meribetkan, kita menyakiti diri kita sendiri dengan hal-hal yang masih angan-angan, nggak real, nggak nyata, ya. Kita berpikir dengan sesuatu hal yang ibaratnya nggak bisa kita sentuh, nggak real ada di depan mata kita sekarang. Kayak aku pegang tangan aku kayak gini, ya. Sih aku lebih suka untuk merasakan, enjoy waktu aku sekarang kapanpun itu sekarangnya, ya sih. Kamu mengerti apa yang aku maksud? Misalnya saat ini aku kerja, aku enjoy kerjaan aku. Misalnya nanti saat aku ngedit video, saat aku meditasi, atau saat aku nonton, ya aku bakal fokus ke apa yang aku lakukan itu. Ya aku nggak mau untuk berpikir nanti gimana ya, nanti gitu ya, bla bla bla. Itu hanya bikin aku overthinking, bikin emosi aku ups and down, ya. Karena aku pernah ada di posisi yang lebih buruk sebenarnya daripada itu. Jadi aku benar-benar lelah, capek. Jadi aku pengen simple aja dalam hidup aku, netral gitu. Maksudnya kalau aku happy, bahagia, aku nggak mau terlalu bahagia, just happy, okay? Saat itu aku happy. Namun kalau saat aku sedih, namun ya nggak akan berlebihan sih. Aku pengen untuk hidup aku sendiri yang mengontrolnya. Karena aku yakin dalam hidup ini nggak hanya tentang bahagia dan sedih, ada jalan tengahnya, yaitu bentuk kita netral, ya. Bahagia, sedih, yaitu jalannya memang kayak gitu. Ada jalan yang lebih real daripada harus memilih bahagia terus-terusan ataupun sedih terus-terusan, yaitu jalan di tengah. Yaitu kalau kamu belajar tentang ajaran Buddha, itu bagus banget, ya. Ajaran Buddha, ya, bagi aku pribadi itu bukan tentang agama, ya, itu tentang jalan hidup. Kalau kamu benar-benar belajar, itu luar biasa. Itu kenapa aku juga punya patung Buddha. Buddha mengajarkan untuk kita tidak tertrigger tentang apapun di luar diri kita, mau kita bahagia, mau kita sedih, ya. Just being yourself, jadi diri kamu apa adanya saat itu. Karena air yang tenang yang bisa menenggelamkan seseorang, bukan air yang riak, air yang berantakan lagi. Air yang tenang lah yang bisa untuk menurunkan semua kotorannya juga dah. Maksudnya dapatnya pasti bakal turun kan, airnya pasti bisa jernih kalau airnya itu tenang. Itu yang aku maksud. Coba kalau airnya penuh riak, airnya pasti bakal kotor, airnya bakal memperlihatkan semua kotoran yang ada. Namun dengan tenang, itu aja kunci jawabannya. Air yang tenang lah, kamu bisa ngelihat ke dalam sampai dasarnya kemana. Kelihatannya enggak dalam kan dasarnya, cuman saat kamu masuk ke dalamnya, kamu bisa tenggelam di dalamnya sih. Karena apa? Air yang tenang akan menyimpan sendiri, ya, kedalaman hatinya, kekecewaannya,
dan apa yang ada di dalam dirinya di tempatnya sendiri. Ya, kamu paham apa yang aku maksud? Semua kotorannya, semua apa yang di dalam air itu akan ada di dasarnya, nggak akan ada di atas, nggak akan ada di bawah selama air itu tenang. Jadi selama kita tenang, kita akan tahu menempatkan apa yang buruk dalam diri kita, di mana tempatnya, apa yang baik dan apa yang kurang baik. Kuncinya hanyalah ketenangan. Okay? So, jadi memang kalau kamu udah menemukan ketenangan di dalam diri kamu, begitu dia juga menemukan dalam dirinya dia, aku ngelihat bakal ada suatu hubungan baru yang luar biasa, a new day of relationship, yaitu permulaan baru dalam hubungan yang benar-benar melegakan kamu. Maksudnya hubungan ini nggak lagi berdasarkan kesakitan, ketakutan, ataupun egoisme. Hubungan yang adil adalah bentuk dari penerimaan kalian satu sama lain. Tenangnya dia dan selesainya dia dengan diri dia sendiri, begitu juga kamu tenang dan selesainya kamu dengan kesakitan kamu sendiri, membuat kalian merging menjadi satu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu menonton video ini, Virgo. Di sini ada Page of Earth. Okay. Lalu ada Patience, kesabaran kalian akan diperlihatkan, ya, Seven of Earth atau Seven of Pentacles. Lalu ada Sun, ya, egoisme kalian, ya, emosi kalian, dan kalian bisa menerimanya sebagai bentuk pembelajaran. Aku ngeliat kalian akan memulai hubungan bukan lagi dengan ekspektasi yang berlebihan, memaksa pasangan harus gini harus gitu, namun kalian bisa menilai, oh kalau begini bisa nyakitin diri aku, pasti juga nyakitin pasangan aku, jadi akan ada keseimbangan. So kuncinya memang hanyalah di mana kamu menemukan kerelaan hati dan kesabaran. Seperti aku sering bilang, kesabaran itu nggak ada batasnya. Yang memiliki batas adalah harapan, ekspektasi, dan egoisme kita. Kalau kesabaran nggak akan ada batasnya. So kalau kamu udah sampai ke masa itu, kamu akan mengerti apa yang aku maksud. So that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, Virgo. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.